Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang sedang menunggu kapan pemberlakuan RUU ASN menjadi Undang-Undang ASN, sehingga Bapak Ibu honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebagaimana impian yang sedang dinantikan. Bapak Ibu, pada video kali ini saya mau berbagi satu informasi yang mana informasinya yaitu juga tentang RUU ASN. Kapankah pemberlakuan RUU ASN dalam rangka pengangkatan tenaga honorer dan tenaga kontrak jadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes? Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada ulasan informasinya. Mengenai revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mengatur pengangkatan tenaga kontrak dan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, sampai saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih belum dapat memberikan keterangan yang sifatnya pasti. Nah, tentunya ini ada apa Bapak Ibu? Karena memang RUU ASN ini masih mengalami proses, sehingga demikianlah informasi yang disampaikan oleh Kemenpan RB. Sebab untuk pengangkatan tenaga kontrak dan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih belum bisa berbuat banyak karena masih menunggu hasil pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, sebagaimana informasi sebelumnya juga bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani telah menyetujui bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini beliau setuju diperpanjang hingga pada Presiden ketiga tahun depan. Nah, tentunya ya karena masih dalam proses pembahasan, maka Kemenpan RB belum bisa menjawab secara pasti kapankah pemberlakuannya. Meskipun demikian, sebagai pihak yang berwenang dan membawahi aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak lepas tangan begitu saja mengenai rancangan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mengatur pengangkatan tenaga kontrak dan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes tersebut. Untuk revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini pula, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga intent melakukan koordinasi bersama Komisi 2 DPR RI. Jika nanti ada percepatan, pasti ada pembahasan yang pada akhirnya akan disepakati dan disetujui bersama. Ini terangkaro DKIP, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Muhammad Afiroz kepada awak media belum lama ini atau akhir-akhir ini. Bukan hanya itu saja katanya, terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga terus melakukan koordinasi lintas sektor atau stakeholder yang terkait, seperti Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia APPSI, bahkan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI juga ikut dilibatkan dalam mempelajari draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tentang pengangkatan tenaga honorer dan tenaga kontrak menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes tersebut. Beliau mengatakan, kami terus menjalin komunikasi dan kami akan mencarikan solusi yang terbaik, ungkapnya. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, komunikasi dan solusi yang dicari di sini tentunya adalah solusi yang menguntungkan Bapak Ibu honorer sebagaimana harapannya, yaitu untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara
yaitu pegawai negeri sipil. Akan tetapi terkait rencana pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi pegawai negeri sipil ini, dirinya mengatakan kalau pihaknya tidak bisa serta-merta. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, artinya tidak serta-merta, artinya tidak sekaligus. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kemenpan RB telah menawarkan 3 solusi penyelesaian status honorer di tahun mendatang itu. Pertama, diangkat seluruhnya, kemudian yang kedua, diberhentikan seluruhnya, dan yang ketiga adalah diangkat secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Nah, tentunya yang poin kedua itu jelas itu bukan solusi. Tetapi yang bisa jadi solusi penyelesaian honorer adalah poin 1 dan poin ketiga. Nah, di sini ditawarkan atau disampaikan bahwa diangkat secara bertahap mungkin. Nah, tentunya ini nantinya yang akan menjadi solusi terbaik sesuai dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tidak bisa serta-merta. Sebab untuk persoalan ini, Muhammad Lafiros mengatakan, jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih menunggu hasil rapat paripurna DPR RI masa sidang ketiga. Nah, ingat Bapak Ibu bahwa masa sidang ketiga rapat paripurna DPR RI ini akan dilaksanakan pada tahun depan, yaitu tahun 2023. Namun jadwalnya kita kurang tahu persis apakah awal tahun ya atau pertengahan tahun dan seterusnya. Jelasnya di sini dikatakan bahwa masih menunggu hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini DPR RI masa persidangan ketiga ke depan. Beliau mengatakan kami Kemenpan RB masih menunggu, kalaupun nanti ada informasi terbaru pasti akan kami informasikan lagi, pungkasnya. Berikut poin revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN, revisi atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang mengatur pengangkatan langsung tenaga kontrak dan honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Pasal 2, pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan dasar seleksi administrasi seperti verifikasi dan validasi SK pengangkatan. Nah, tentunya Bapak Ibu, karena ini adalah seleksi administrasi, berarti segala administrasi penting yang ada hubungannya dengan pekerjaan Bapak Ibu sebagai honorer selama ini, misalnya dari SK pengangkatan awal honorer secara terus-menerus hingga akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil nantinya, silakan diamankan, disimpan dengan baik karena memang itu akan diverifikasi dan akan divalidasi ke depan sesuai dengan program ini. Pasal 131 ayat 5 berbunyi jika tenaga kontrak dan honorer, pegawai tidak tetap atau PTT, tenaga non-PNS diangkat PNS oleh pemerintah pusat. Kemudian pasal tambahan khususnya pasal 131, pasal 131A itu juga sudah jelas kepada Bapak Ibu bahwa bunyinya juga semua honorer ini akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan SK yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 2014. Jadi wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana yang tertuang dalam pasal 90. Jadi demikian kalimat tertulis dalam revisi Undang-Undang ASN ini. Ini informasinya Bapak Ibu tentang kapan ya, banyak pertanyaan-pertanyaan kapankah pemberlakuan RUU ASN ini menjadi Undang-Undang ASN, sehingga dengan berlakunya maka ya pengangkatan honorer menjadi PNS juga akan diberlakukan. Jadi inilah informasi atau satu jawaban dari Kemenpan RB tentang pertanyaan kapan pemberlakuan pengangkatan honorer menjadi PNS. Demikian informasinya kurang lebih dalam penyampaian saya, mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.